terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, sebuah inovasi anak bangsa kembali menarik perhatian. Dari tangan kreatif seorang perempuan di Sulawesi Selatan, lahirlah minyak herbal antioksidan yang berbahan dasar rumput laut. Produk yang diciptakan dikabarkan memiliki manfaat kesehatan yang tinggi. Lantas bagaimana proses munculnya ide memanfaatkan rumput laut sebagai bahan baku minyak herbal ini? Akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Ibu Ratna Sari selaku pencipta kosmetik dan juga obat herbal. Selamat pagi Bu Ratna. Pagi Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Bu Ratna, di depan kita ini sudah ada banyak sekali produk-produk yang diciptakan langsung dari tangan Bu Ratna. Boleh diceritakan sedikit tidak yang dibawa ini apa saja? Terima kasih Mbak. Jadi yang saya bawa ini adalah sebenarnya hanya sebagian kecil dari inovasi saya. Jadi yang ini adalah minyak herbal rumput laut, tetapi brand minyak Fahira gitu. Kemudian ada lotion, ini Fahira body lotion, dan juga ada seaweed Colerpa soap, sabun yang berbahan dasar dari lawi-lawi. Dan ini pernah ikut Kamirsa Dikti juga tahun 2017, alhamdulillah lolos, gitu ya. Dan khasiatnya itu bagus juga untuk kesehatan. Oke, Bu, sebelum kita lanjutkan mungkin kita bisa breakdown satu-satu dulu. Ini kan di depan ada minyak Fahira. Nah, ini sebenarnya minyak apa dan kegunaannya untuk apa, Bu? Sebenarnya kalau dari segi legalitasnya ya, kan kita harus ikuti aturan BPOM. Jadi manfaatnya itu untuk menghilangkan pegal, linu, encok, kesaleo gitu ya. Tetapi berjalan waktu itu saya melakukan riset, kemudian pengujian, bahkan telah diuji juga oleh salah satu dosen IPB ya bersama mahasiswanya. Itu sangat bagus untuk kesehatan katanya, bahkan mampu mengatasi angka stunting di Indonesia. Jadi kalau untuk balita bagus banget itu, apalagi kalau dikonsumsi gitu kan. Nah, ternyata berjalan waktu pada saat itu, karena kan awalnya saya membuat minyak ini untuk orang yang autoimun, karena ada ponakan senior saya di Takalar itu kena autoimun dan sudah divonis bahwa katanya umurnya sisa 3 bulan gitu kan. Jadi kulitnya rusak, tubuhnya benar-benar tinggal tulang pembalut kulit gitu kan. Kemudian kulitnya juga hancur gitu. Nah, alhamdulillah setelah saya buatkan beberapa produk termasuk sabun, kemudian minyak, termasuk orang tua bilang bedak dingin kan. Ya, tetapi semuanya berbahan dari rumput laut. Kemudian saya juga ada menambahkan beberapa bahan seperti ubi ungu gitu kan. Memang sangat bagus untuk yang autoimun. Nah, alhamdulillah jadi vonis umur 3 bulan itu jadinya alhamdulillah sampai sekarang masih hidup gitu. Padahal pada waktu itu sekitar tahun 2019 gitu. Dan ada juga dokumentasi kulit sebelum dan sesudahnya gitu. Sebelum dan sesudah menggunakan minyak Fahira ini. Dan ternyata ini bukan cuma untuk obat luar, Bu ya, tapi ternyata juga bisa dikonsumsi seperti itu. Memang ini tujuan awalnya seperti itu atau itu berjalan seiring waktu? Berjalan seiring waktu sih Mbak. Saya juga nggak tahu kalau misalkan minyak ini sebenarnya sangat bagus untuk dikonsumsi, karena setelah saya lakukan sendiri pengujian ya, itu ternyata antioksidannya itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau untuk pengujian antioksidan angka 1 sampai 50 itu sangat bagus. Kemudian 51 sampai 100 itu bagus, dan 100 ke atas itu sudah sangat buruk. Nah, semakin rendah angkanya itu semakin tinggi. Ternyata itu setelah saya lakukan pengujiannya di Bogor sih.
itu di angka 1, jadi sudah nggak ada lagi di atasnya gitu. Dan ternyata memang mengandung antioksidan yang sangat tinggi seperti itu ya. Iya, dan pada saat itu saya sempat berbincang dengan teman yang ada di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, dan beliau sangat mensupport dan mengusulkan, gimana Mbak kalau Mbak dibuatkan hak patennya gitu kan. Oh boleh, asalkan didampingin aja gitu kan. Jadi mulai saat itu awalnya kita lakukan Zoom beberapa stakeholder yang memang tugasnya pembina UMKM se-Indonesia kan dari KKP, dan ditanyakan bahwa benar apakah memang belum ada yang buat minyak dari rumput laut, dan ternyata pada saat itu disampaikan memang belum ada minyak herbal dari rumput laut. Dan Ibu Ratna menjadi yang pertama menciptakan inovasi ini. Iya, di tahun 2019. Selain minyak ini, nah di depan kita juga tadi sudah dijelaskan ada body lotion. Tujuannya apakah untuk kecantikan, seperti apa Bu Ratna? Jadi yang namanya produk kosmetik ya Mbak ya, emang kan untuk kecantikan. Tapi kan body lotion ini kan untuk melembabkan kulit, menyehatkan gitu. Jadi bahannya ini dari anggur laut dan sama sekali tidak ada bahan yang berbahaya. Justru kalau kita pakai itu biasanya kita tidak digigit nyamuk gitu. Karena di dalamnya ada juga minyak pahira gitu. Iya. Dan ini alhamdulillah sangat aman sih. Nah selanjutnya ada di depan itu ada sabun ya Ibu ya? Iya, ini jadi Seaweed Colerpa Soap. Jadi ini adalah sabun berbahan lawi-lawi juga. Jadi untuk saat ini saya fokus di hanya sedikit produk, tetapi bahan utamanya adalah anggur laut. Karena kan kalau di Cotonie itu sudah banyak Mbak. Kalau di Cotonie itu sudah banyak jenis rumput laut lain, itu sudah banyak. Jadi saya fokus di anggur laut, dan untuk anggur laut itu memang mulai dari sabun, lotion, masker, dan semuanya itu saya pertama buat di Indonesia. Nah selain itu ada apa lagi nih Bu? Mungkin ada di sini? Ya. Ini saya jelaskan sedikit. Ini adalah seaweed scrub rumput laut ya. Jadi tahun 2019 Mbak, ini masker kopi scrub masker kopi rumput laut. Dulu kan saya namanya masker ya. Ternyata dikirim salah satu sekjen dari lembaga rumput laut mengirim ke Australia gitu, dan ada banyak UMKM produk UMKM se-Indonesia ya. Se-Indonesia itu dikirim ke Australia dan diuji oleh Oxfam Australia, dan alhamdulillah pada waktu itu saya dikirimkan hasilnya, dan ini produk ini menempati peringkat pertama dari seluruh produk yang dikirim ke Australia gitu ya. Dan itu berasal dari seluruh Indonesia ya? Dari seluruh Indonesia. Dengan seluruh Indonesia. Iya, dan siap diterima di pasar Australia dengan nilai dolar tertinggi waktu itu. ada hasilnya gitu. Kalau ini fungsinya untuk apa Ibu? Jadi dia dibuat sama kayak lulur biasa gitu. Dulu waktu saya kirim sih saya buatnya dalam agak gel gitu, maksudnya agak kental gitu kan. Tapi saya pikir kalau seperti itu biasanya takutnya dibawa kemana-mana tumpah atau apa. Jadi saya buat dalam bentuk kering. Jadi orang enak bawa kemana-mana, tinggal ditambahkan air atau air mawar gitu kan. Jadi aman gitu. Manfaatnya ada apa lagi, Bu? Bisa mengatasi kulit yang dermatitis, menghaluskan, melembutkan, juga mencerahkan kulit. Selain itu ada apa lagi Bu? Nah ini sebenarnya ini baru sih bedak dingin. Kalau saya bilang ini adalah bedak dingin ya. Saya selain lawi-lawi juga tambahkan spirulina. Dia mikroalga. Spirulina itu memang sangat bagus untuk kulit, apalagi yang berutusan jerawat gitu kan gitu. Nah kalau ini ada lagi apa lagi nih Bu? Nah kalau ini sebenarnya ini adalah day cream, krim pagi ya, krim pagi Mbak. Hanya ini saya maklon gitu ya. Jadi tetapi komposisinya bahan-bahannya itu semua dari saya, dan di dalamnya pastinya ada rumput laut. Jadi semua produk-produk yang merupakan inovasi dari Ibu Ratna ternyata terinspirasi dari rumput laut. Seperti itu ya Bu Ratna. Kita masih akan mengorek lagi bagaimana kemudian inspirasi Bu Ratna bisa membuat rumput laut menjadi produk-produk yang sangat bermanfaat seperti ini. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel.
Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Ibu Ratnasari, pembuat kosmetik dan juga obat herbal. Nah, ini di depan kita tadi sudah banyak sekali produk-produk dari Ibu Ratna yang semuanya terinspirasi dari rumput laut. Bu Ratna, boleh diceritakan tidak, kenapa sih kemudian punya ide, punya pengetahuan untuk membuat produk dari rumput laut, Ibu Ratna? Iya, makasih banyak pertanyaannya, Mbak. Jadi kita ketahui sendiri bahwa Indonesia adalah penghasil rumput laut terbesar di dunia, gitu. Dan untuk Sulawesi Selatan juga masih menempati peringkat pertama terbesar di Indonesia. Nah, sangat disayangkan sekali ketika rumput laut itu kita banyak mengirim dalam bentuk raw material, kemudian kita tidak olah. Kita banyak menerima produk dari luar negeri kan, dari Korea, dari Cina. Sebenarnya itu ada rumput lautnya. Kemudian dijual di Indonesia dengan harga yang sangat mahal. Padahal sebenarnya kita tidak kurang orang pintar, kita tidak kurang orang cerdas. Cuman mungkin proses atau legalitasnya yang terkadang agak ribet gitu ya, yang berbelit-belit sehingga masyarakat agak parno gitu untuk berproduksi. Nah, kalaupun misalkan ada, itu masih dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar yang mungkin mereka memiliki dana ya, sehingga dalam hal apapun itu mereka lakukan meskipun sebenarnya tidak sesuai standar gitu kan. Nah, saya ingin hadir di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia, menginspirasi, mengedukasi kepada masyarakat bahwa kita harus buat sendiri loh, tidak susah gitu. Jadi saya biasa mengajarkan buat sabun. Nah, itu kita buat sabun di rumah itu bisa 7 menit, 5 menit itu bisa, dan bahannya sangat mudah gitu. Kita tinggal memilih jenis-jenis bahan yang ada di sekitar kita. Kemudian kalau misalkan ada rumput laut, itu bisa ditambah rumput laut. Tetapi masyarakat
apa ya, dia lebih senang membeli, padahal itu dari segi bahan baku, dari segi kekayaan alam kita itu sangat besar sekali. Iya, tadi Anda katakan bahwa di rumah pun bisa membuat sabun sebenarnya hanya dalam waktu 7-8 menit dengan bahan-bahan yang sebenarnya mudah didapatkan. Tapi sebenarnya pengetahuan mengenai membuat sabun, bahan-bahan yang bisa dicampur adukan, manfaat rumput laut, itu pengetahuannya dapat dari mana, Bu Ratna? Iya. Jadi tahun 2012 itu saya ikut training of trainer di Jakarta yang diadakan oleh KKP. Dan setelah pulang itu saya mempelajari lagi, saya mengkaji lagi ya. Jadi cara membuat sabun itu sebenarnya ada dua. Yang pertama secara hot process, kemudian yang kedua adalah secara cold process. Nah, secara hot process itu memang agak banyak ya bahan yang harus disiapkan gitu kan. Kemudian ada proses pemasakan yang juga lumayan lama. Tetapi setelah itu saya pelajari lagi, saya belajar lagi, bahkan saya pernah sampai ke Malang belajar kan, belajar buat ke ahli kimia gitu tahun berapa ya, pokoknya tahun 2000, sekitar 2017-an lah, atau 18. Nah ternyata itu kalau untuk komposisi sedikit ya, itu 3 menit juga jadi gitu ya. Dan sebenarnya membuat sabun itu kan bahan utamanya hanya 3, Mbak. Yang penting ada minyak, ada air, ada natrium hidroksida atau soda api, itu sudah jadi. Nah, kemudian untuk membuat sabun itu maksudnya memiliki kandungan yang atau senyawa yang bagus, itu kita tinggal memilih mau ditambahkan apa. Kita boleh tambahkan daun kelor, boleh tambahkan tomat, apa saja yang ada di sekeliling kita itu bisa. Makanya saya ketika saya kan sering dipanggil, alhamdulillah sering dipanggil mengajar gitu, bahkan sampai internasional gitu, alhamdulillah. Jadi saya suka menyampaikan kepada peserta atau audiens saya bahwa sebenarnya kita bisa membuat produk kosmetik itu di rumah sendiri gitu loh. Kalaupun misalkan susah untuk legalitasnya, minimal kita memakai produk itu hasil karya kita sendiri, tidak perlu ragu dengan bahan kimia sintetik yang bisa merusak kulit. Oke, gitu. Nah kita kembali ke minyak Fahira ini. Minyak Fahira ini merupakan salah satu produk andalan dari Ibu Ratna. Tadi dikatakan bisa digunakan di luar kulit atau bahkan bisa dikonsumsi. Nah, manfaat selain tadi dikatakan bahwa bisa menyembuhkan autoimun dan sebagainya, manfaat apa lagi yang bisa dirasakan Ibu dengan menggunakan minyak Fahira ini? Bisa mengobati penyakit apa saja? Jadi sebenarnya minyak Fahira ini karena izin edar saya kan untuk obat luar, Mbak. Kita nggak boleh, maksudnya gini, saya nggak boleh mengklaim bahwa ini bisa mengatasi penyakit kronis gitu kan. Tetapi berjalan waktu saya melakukan pengujian, melakukan riset gitu, dan ini dilakukan juga pengujian oleh dosen IPB gitu kan beserta mahasiswanya, sehingga saya berani mengatakan bahwa ini boleh dikonsumsi karena anak saya juga mengkonsumsi, termasuk saya kalau lagi sakit. Bahkan pada saat COVID itu malah itu bisa mengatasi COVID gitu. Jadi pada saat itu orang pada COVID itu alhamdulillah keluarga saya itu tidak ada yang kena COVID gitu. Adakah penelitian ilmiahnya bahwa minyak Fahira ini bisa mengatasi COVID, Bu? Atau itu berdasarkan pengalaman pribadi saja? Jadi untuk risetnya kan diriset. Jadi dari hasil pengujian saya sendiri kan, itu saya ujinya di Bogor, kita lakukan pengujian uji fitokimia, kemudian uji antioksidan, ya kan uji antioksidannya sudah alhamdulillah masih belum ada kalahkan di Indonesia kan, tertinggi di angka 1,72. Pada saat itu malah dari pakar akademisi mengatakan bahwa ini mengalahkan jeruk, mengalahkan daun kelor, bahkan mengalahkan yang vitamin C gitu kan. Nah, setelah itu di riset lagi sama IPB, dan itu ada hampir pokoknya 50 lebih, hampir 60 jenis kandungan senyawa itu yang memang aman gitu, termasuk penyakit jantung, penyakit kolesterol, asam urat. Nah, saat ini
telah dilirik juga oleh Australia dan sementara di riset di Australia gitu ya, dikirim ke Australia, mungkin sudah sampai, mudah-mudahan sudah sampai. Itu Australia meriset, sementara meriset minyak herbal rumput laut ini, dan dari Australia sendiri menawarkan 3 perjanjian kerjasama gitu. Yang pertama, saya diminta apakah ibu mau menjual full lisensinya gitu kan. Yang kedua, mereka bangunkan perusahaan di Sulsel, kemudian royaltinya 50-50 gitu kan. Dan yang ketiga adalah mereka bangun perusahaan di Sulsel, kemudian royaltinya saya tidak perlu pusing lagi, mereka tinggal saya tinggal menerima royalti gitu. Jadi dari 3 pilihan itu sudah terbayang tidak Bu Ratna mau pilih yang mana? Sebenarnya saya sudah memberikan jawaban karena pada waktu itu tim delegasinya kan yang menelpon itu memberikan waktu saya 2 hari. Jadi saya sudah menjawab bahwa saya memilih yang pertama gitu. Kemudian ditanyakan lagi kira-kira berapa dijualkan gitu. Untuk saat ini saya membuka harga di 10M. Dia bilang siap, kami akan mereka teruskan ke orang Australia. Jadi katanya ditunggu dulu hasil risetnya, kemudian kalau memang mereka minat itu akan kembali ke Makassar. Oke, luar biasa sekali Bu, dari inovasi dan juga dari keinginan untuk menciptakan manfaat untuk banyak orang, akhirnya bisa membuahkan hasil seperti itu ya Bu Ratna ya. Oke, nah tadi minyak Faira ini dikatakan juga untuk obat luar. Kalau untuk obat luar ini bisa mengatasi penyakit apa saja Bu Ratna? Ya, jadi memang dari legalitasnya ya, izinnya itu memang untuk obat luar. Jadi kalau dari penjelasannya di sini sesuai aturan BPOM itu untuk mengatasi pegal, linu, encok, kasaleo gitu kan. Tetapi sebenarnya kalau kita sakit perut, boleh sakit kepala, migrain, vertigo gitu, bahkan untuk sinusitis juga boleh. Oke, kalau untuk sinusitis itu penggunaannya seperti apa Ibu? Teknisnya? Biasanya sih di swab ke hidung, kemudian di bagian kepala juga, di kulit kepala itu dikasih gitu. Jadi lebih enak tidur. Oke, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari minyak Faira ini dan bahkan sudah sampai dilirik oleh Australia seperti itu ya Bu Ratna. Kita masih akan ngobrol banyak soal produk-produk ciptaan dari Bu Ratna, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Ibu Ratna Sari. Nah, Ibu Ratna, dari produk-produk yang Anda bawakan saat ini di studio, bagaimana kemudian proses pengurusan legalitasnya, Ibu Ratna? Nah, ya ini yang jadi masalah sebenarnya. Jadi kan saya punya inovasi itu sangat banyak gitu kan Mbak. Jadi sebenarnya lebih dari 50 jenis inovasi saya, mulai dari sabun itu lebih 20 jenis varian, kemudian masker, lotion gitu kan, dan termasuk obat tradisional ini. Nah, saya tentunya pasti kan ini masih saya sendiri gitu ya, nggak ada bantuan dari manapun gitu. Jadi saya mengurusnya sendiri, pengujian juga sendiri, semuanya masih sendiri sih. Sebenarnya bersama tim saya juga ada apoteker yang membantu. Karena terlalu banyak varian, sehingga saya pernah dapat teguran dari BPOM. Disampaikan bahwa ibu tidak boleh memajang produknya gitu, meskipun saya tidak memasarkan kemana-mana, tetapi tidak boleh dipajang di rumah gitu. Jadi sehingga mulai saat itu saya saya kurangi deh, jadi buat 5 macam aja gitu, mewakili semuanya gitu kan. Kemudian saya sempat bersurat sih ke BPOM Pusat. Saya bertanya gitu, apakah kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh berkarya gitu, berkarya dan berinovasi, dan ketika karya dan inovasi kita itu dipajang di tempat produksi, kemudian mengundang maksudnya datang tamu dari dalam bahkan sampai di luar negeri, itu kita nggak boleh pajang, kita tidak boleh menyampaikan bahwa ini loh karya kita dari anak bangsa, anak Sulawesi gitu. Tetapi sampai saat ini belum ada balasan sih dari BPOM Pusat. Saya cuma menyampaikan sama teman-teman di BPOM, karena kan saya juga seorang ASN kan, bertetangga dengan BPOM. Saya cuma bilang sejak 2012 sampai sekarang itu produk saya tidak ada di toko-toko gitu. Karena memang ini murni hanya sebatas hobi, kesenangan. Jadi gitu. tidak ada produk ibu yang dipasarkan? Tidak ada. Oke. Jadi di rumah aja gitu. Jadi tetapi alhamdulillah yang datang ke rumah itu kan banyak ya, dari orang mulai dari studi tiru dari Jawa, dari beberapa lembaga luar negeri, dari BRIN juga, dari pemerintahan juga ada. Tapi kalau untuk sejauh ini produk mana saja yang sudah kemudian dikatakan legal dari BPOM? Sebenarnya 2 sih, sabun dengan minyak herbal ini. Jadi semuanya sudah kita urus legalitasnya, halalnya, semuanya gitu. Sampai pengujian-pengujiannya itu kita semua ikuti. Apakah 2 produk ini sudah dipasarkan atau tidak, Ibu? Tidak, di rumah aja. Oh, di rumah saja? Di rumah saja, tetapi biasanya tamu yang datang ke rumah, baik dari lokal maupun luar Sulawesi, itu biasanya karena cocok mereka order lagi gitu. Oke. Iya. Jadi kalau misalkan ini menurut konsumen saya, Ibu, saya gatal-gatal pas pakai sabunnya hilang gatal saya gitu. Tetapi sebenarnya ini saya hanya menyampaikan ya bahwa pada tahun 2017 sebelum saya mengikuti Kemendikbud Dikti bekerja sama dengan Unhas, itu saya sudah mencobakan dengan orang yang penyakit kusta, dan alhamdulillah hanya pakai sabun saya itu sembuh kustanya gitu, dan bisa juga untuk berbagai penyakit kulit. Hanya saya sampaikan lagi bahwa ini adalah bukan mengklaim ya, saya hanya menyampaikan bahwa ini loh hasil penelitian, hasil riset saya gitu. Oke, jadi untuk produk Ibu ada 2 yang sudah diurus legalitasnya, ada sabun dan juga ada minyak Fahira seperti itu Ibu, dan tidak dipasarkan, hanya di rumah Ibu Ratna saja. Nah, untuk 2 produk ini dibanderol dengan harga berapa Ibu jika kemudian konsumen tertarik? Jadi minyak Fahira ini harga saya harga jualnya 175.000 per botol. Kemudian sabun Seaweed Cholera Soap ini harganya 35.000. Oke. Dan untuk para konsumen yang tertarik bisa langsung datang ke rumah Ibu Ratna. Gitu ya. Itu alamatnya di mana Ibu? Boleh disebutkan? Jadi alamat rumah di Jalan Mungin Sidi Baru nomor 54, Kelurahan Rapocini, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Oke. Nah, sejauh ini kemudian tadi dikatakan banyak sekali produk-produk yang diciptakan oleh Ibu Ratna, bisa sampai 50. 2 diantaranya sudah diurus legalitasnya, yaitu minyak Fahira dan juga sabunnya. Bentuk dukungan apa yang saat ini Bu Fahira butuhkan
dari pihak mana saja untuk kemudian mendukung inovasi dari Ibu Ratna? Silahkan. Jadi sebenarnya saya pengen dukungan dari pemerintah terutama BPOM ya. Karena untuk mengurus legalitasnya ini kan per produk itu berbayar. Nah, mungkin berbayarnya per produk itu mungkin 5-1 juta lah. Tapi dikali misalkan 50 jenis inovasi saya, kemudian ditambah hasil pengujiannya itu kan sangat luar biasa, mungkin sampai puluhan bahkan ratusan juta gitu kan. Nah, itu loh yang maksudnya gini, saya sebenarnya mencari juga ada nggak bantuan legalitas yang gratis gitu kan. Nah, untuk legalitas halalnya aja kan saya berbayar. Untuk minyak ini saya bayar sampai 5 juta gitu kan. Yang sabun ini saya bayar 3.500.000. Karena saat ini yang saya dapat informasi yang dibantu itu hanya produk pangan. Kalau non pangan itu mungkin ada tapi informasinya tidak sampai ke saya. Oke, nah buat para pemirsa mungkin yang ingin juga merasakan khasiat dari minyak Fahira dan juga sabunnya, mereka bisa datang ke rumah ataukah ada media sosial atau seperti apa, Bu Ratna? Boleh datang ke rumah, tetapi saya kan kerja ya dari Senin sampai Jumat. Bisa juga lewat WA gitu. Biasanya nelpon atau chat. Oke, gitu, boleh disebutkan nomor WA-nya, Bu Ratna? Iya. Jadi nomor WA saya 081 3436 34 819. Oke, boleh diulangi sekali lagi, Bu? Ya, 081 3436 34 819. Itu tadi nomor WhatsApp dari Bu Ratna buat para pemirsa yang tertarik merasakan khasiat dari minyak Fahira dan juga sabun yang semuanya ini terinspirasi dari rumput laut, boleh hubungi ke nomor tadi atau bisa datang langsung ke rumah Ibu Ratna. Terima kasih sekali lagi Bu Ratna sudah bergabung bersama kita di Kompas TV, menginspirasi pemirsa dan juga bagaimana ini menceritakan bagaimana kemudian anak bangsa bisa menciptakan produk yang bisa dilirik sampai kancah internasional. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.